Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami tahu dalam perjalanan hidup kami ada banyak hal yang seharusnya tidak kami lewati, tapi kami melewati semua ini Tuhan. Mungkin kami berkata, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, setiap tantangan kehidupan kami itu tidak akan pernah membuat kami hancur Tuhan. Karena kami tahu siapa hidup kami di hadapan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami biji mata-Mu, kami saksi-Mu, kami terang dan garam dunia ini yang untuk lewat kehidupan kami. Banyak orang akan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, pagi ini Engkau akan berbicara, Engkau akan menaruh pesan-Mu Tuhan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saudara yang di belakang yang gak kelihatan bisa pindah di depan ya. Makin ke depan berkatnya makin besar saudara. Jangan takut yang di belakang-belakang bisa ke depan ya. Mungkin ada beberapa kursi. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana apa arti hidup saudara. Seringkali ya, kalau jujur kalau hari-hari ini tadi sementara perjalanan ke sini saya ngobrol sama Imelda. Kalau posting sesuatu yang tentang pergumulan hidup ya, hidup yang bagaimana ngalami tekanan, jangan takut, jangan khawatir, itu pasti yang lihat banyak. Tapi kalau khotbah tentang hidup berbuah, berubah, berdampak, yang lihat itu sepi saudara ya. Yang berbuah-buah itu pasti sepi. Orang cuman fokusnya maunya hasil cepat selesai tanpa perubahan hidup. Sekali lagi tidak akan pernah terjadi saudara. Tuhan itu menempatkan kita semua ada di dalam badai pergumulan hidup masing-masing. Itu punya tujuan yang jelas. Hari ini seberapa berat proses hidupmu itu tidak akan melampaui kekuatan. Tapi tujuan Tuhan di depan itu selalu yang terbaik. Yuk kita buka dulu di Yakobus 4 ya, ayat 13 sampai 14. Kita baca terlebih dahulu. Hari ini supaya saudara ketika datang ke tempat ini, saudara pulang, saudara tahu. Kenapa Tuhan aku harus melewati air mata? Kenapa Tuhan aku harus hari-hari ini melewati semua hal yang tidak pernah terpikirkan tapi aku harus ngalami. Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya, jujur dari sekian kita yang hadir di tempat ini selalu pikiran kita itu selalu apa? Rencana kita. Hidup ini harus menghasilkan untung. Ya, itu tidak salah saudara. Coba lihat berikutnya. 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Seberapa banyak di antara kita yang sadar bahwa hidup ini, kita ini hari ini bisa ketawa sejam, 2 jam, besok kita tidak tahu.
Apakah kita masih bisa ada di dunia? Semuanya ini hidup siapapun, mau orang kaya, mau orang pinter, mau orang sukses. Kita semua gak pernah tahu, 1 menit ke depan aja kita semua gak ada yang tahu. Kenapa dalam hidup ini ada badai yang terjadi? Jujur ini pengalaman hidup saya ya. Saudara tahu kalau menurut Paulus hidup ini adalah apa? Kristus. Mati keuntungan. Berarti kalau logikanya saudara pakai standarnya Paulus, hidup adalah Kristus. Tapi seberapa banyak saudara yang ketika saudara belum mengalami badai, saudara bukan hidup adalah Kristus, hidup adalah kejar untung. Baru kalau sudah mau sekarat, usaha sekarat, rumah tangga sekarat, sudah kepayahan, ingat Kristus. Jadi kalau saudara hari ini sudah menjalani pola hidup yang lama, dan saudara ngalami masalah sekarang, jangan marah sama Tuhan. Karena semuanya akan kembali kepada apa yang firman Tuhan mau katakan. Jujur, waktu hidupmu nyaman, tokomu rame, usahamu rame, semuanya baik-baik saja. Sedikit orang yang bisa ngomong gini, hidup adalah Kristus. Enggak. Hidup itu tadi loh punya rencana, oh aku mau ke Eropa, aku mau bangun bisnis ini, aku mau ini dan ini, aku mau sekolahkan anak ke luar negeri, dan aku mau untung. Makanya ketika saudara tidak sesuai apa yang Tuhan mau kembalikan saudara, di mana hari ini hidup yang harus saudara kejar itu adalah kejar kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya akan ditambah-tambahkan. Kalau hidupmu kejarnya cuman untung, hidup untuk membangun kerajaan bisnis, membangun kerajaan usaha, dan hidupmu hari ini cuman membangun kerajaan harga diri, maka apa yang terjadi? Ya ini tadi, semuanya akan berjalan dikurang-kurangkan. Enak di awal, tapi karena dilihat Tuhan, loh ini makin dibawa enak, makin kaya, makin sombong. Hidupnya makin diberkati, bukannya kerajaan Allah. Hari ini berapa banyak orang yang kaya, orang yang hidup diberkati, harga diri adalah harga mati. Lebih-lebih kalau nama baik mulai disinggung langsung gini, hei harga diri. Sorry ya. Bukan Kristus harga mati. Tapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan, ingat loh ya, hidup ini seperti uap. Mau saudara kaya, sukses, tidak ada yang bisa, artinya menghalangi hidupmu bisa berakhir sewaktu-waktu. Termasuk kerajaan bisnis, keluarga. Saya dulu membangun keluarga. Saya pikir saya dengan temani suami saya kemana saja ya. Di depan ini ada teman baik saya. Mereka pasti tahu waktu sebelum saya diproses. Saya itu selalu kayak Romeo and Juliet. Selalu saya gak mau kehilangan suami yang super limited edition baiknya. Saya takut kalau ada orang yang mulai lirik-lirik. Saya mulai dengan segenap tenaga, kekuatan. Tapi yang Tuhan lihat dalam hidup saya bukan mulai fokus dengan kerajaan Allah, tapi saya mulai fokus terus dengan suami yang saya anggap segalanya dalam hidup saya. Dan saudara lihat hari-hari ini kita semua percaya kalau hidup ini adalah Kristus. Apa arti bahagia saudara? Kalau hidup ini adalah Kristus, saudara hari ini ngalami badai, saudara tidak akan takut. Kenapa? Tahu.
Selama hidupmu sudah benar, hidup menurut Kristus, engkau tetap kerajaan Allah yang engkau hari ini kejar, bukan yang lain-lainnya. Masalah boleh terjadi, tapi waktu standar hidupmu mulai berubah. Jujur, waktu saya dulu fokusnya cuman suami. Suami terus, suami, buka mata suami, tutup mata suami. Sampai dulu kalau teman baik saya bilang gini, kamu inget gak ya? Kamu ini keterlaluan katanya. Keterlaluan gimana? Kamu tahu dulu kalau suamimu ya di dalam rumah aja potong rumput sudah hilang dari pemandanganmu. Ini sudah teleponnya dinyalain. Di mana kamu? Potong rumput gitu. Nanti hilang dari pemandangan, padahal loh suamimu di toilet kamu bisa gedor-gedor gini. Ini refleks saudara. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya punya satu ini sudah membuat rasa saya aman dan bahagia. Jangan sampai kalau ini hilang rasa aman saya dan bahagia saya sudah tidak ada Tuhan. Kalau arti hidupmu bahagia ketika engkau kaya, ketika engkau punya suami yang hebat, ketika bisnismu sukses, maka percayalah hidupmu tidak akan pernah bisa fokus dengan kerajaan Allah. Tapi waktu saya kehilangan cinta suami saya tahu arti bahagia saya adalah ketika hari ini hidup saya mulai fokus dengan kerajaan Allah. Bahagia saya adalah bahagianya Tuhan. Dulu bahagia saya punya suami yang baik, bukan bahagianya Tuhan. Kenapa? Karena saya sombong. Saya tidak pernah bangun kerajaan Allah. Saya tidak pernah hidup menempel sama Tuhan. Bahkan kalau minggu saya tidak ke gereja. Bahagia saya bukan bahagianya Kristus. Tapi sejak saya ngerti hidup ini seperti uap. Kalau sudah seperti uap mati sewaktu-waktu, semua itu ditinggal loh. Harta ditinggal, orang-orang yang kita cintai semua ditinggal, rumah ditinggal. Hari ini tidak ada kata terlambat. Kalau hidup kita lagi ngalami proses, percayalah. Buka 2 Petrus 3 ayat 9. Hari ini tidak usah takut saudara. Semua yang terjadi itu semua standarnya. Kenapa? Karena Tuhan itu lagi bawa saudara ke arah fokus yang benar. Yang saudara stres depresi itu nilainya semuanya seperti uap loh. Hari ini saudara percaya sama suami seperti suami saya bisa seperti uap. Yang tadinya setia berubah tidak setia. Saudara stres dengan kerajaan bisnis nilai saudara sewaktu-waktu bisa bangkrut saudara. Saudara merasa sehat sewaktu-waktu ya. 2 hari yang lalu saya mendoakan seseorang. Orang tidak pernah sakit saudara. Hidup sehat. Pola makan sehat. Sampai kalau mau makan bakso aja saya kalau makan bakso sudah tidak mikir. Yang katanya kuahnya lemak, katanya kuahnya mengandung micin banyak ya sudah. Tapi ini orang hidup sehat. Makan bakso mikir-mikir, mungkin setahun cuman berapa kali. Tapi orang yang pola hidupnya sehat, pola pikir tidak sehat, ya tetap penyakit. Sehat tiba-tiba divonis kanker stadium akhir. 4 sudah 4B. Sehat, tidak ada yang tahu saudara. Makanya hari ini apa yang jadi kebanggaanmu kalau engkau punya usaha yang baik, suami yang baik. Kalau itu arti bahagiamu saudara salah besar. Tapi refleksikan arti bahagiamu sekalipun. Saya waktu merefleksi hidup saya cuma bilang gini, iya ya Tuhan. Dulu saya dicintai mati suami saya. Tapi Tuhan tidak pernah happy lihat hidup saya. Hidup saya adalah Eli yang sombong, Eli yang suka maki orang. Tapi pada waktu saya ngalami proses dan di situ saya berbalik kepada Tuhan. Walaupun sampai hari ini orang masih melihat saya masih bonyok babak belur. Tapi kenapa saya sukacita? Karena Tuhan jelas memberikan saya peneguhan. Bahagiamu sekarang bahagiaku. Karena
Karena aku melihat betapa ketika engkau di dalam proses hidupmu berubah dan engkau bisa menjadi dampak, engkau bisa hari ini khotbah. Kalau dulu cuman sosialita, pengacara, pengangguran, banyak acara, adanya di mal-mal, toko baju, gosip dan sebagainya. Tapi hari ini Tuhan happy enggak lihat hidup saya? Oh jelas. Makanya saya bilang gini, Tuhan hari ini saya bahagia karena saya tahu ketika saya melihat Tuhan, Tuhan juga sejalan dengan apa yang saya rasakan. Daripada saya bahagia tapi Tuhannya kecewa. Itu sebabnya yuk kita lihat 2 Petrus 3 ayat 9. Siapa yang lagi ngalami titik di mana masalah itu bertubi-tubi, tidak usah takut. Saudara tidak akan pernah kehilangan janji Tuhan. Bisa dibuka 2 Petrus 3 ayat 9, kita baca. Saudara percaya pulang dari tempat ini, yang saudara hari ini proses itu nikmati aja. Yang pasti ini loh saudara, Tuhan itu apa saudara? Lalai? Lupa? Apakah hari ini tokomu belum diberkati, rumah tanggamu belum diberkati, keadaan hidupmu makin susah? Tuhan itu tidak akan lalai menepati janjinya. Ketika dia berjanji, tidak ada satu kuasa keadaan yang bisa menggagalkan janji Tuhan. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Mungkin saudara bilang gini, kok lama ya Tuhan? Katanya apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Lah saya ini sudah hampir 13 tahun Tuhan. Hilang satu ada lagi Tuhan. Tuhan janjimu mana? Tapi sekali lagi buka, Tuhan itu tidak pernah lalai. Tapi dia masih punya urusan rencana yang jauh lebih besar lagi buat hidup saudara. Dan Tuhan bilang gini, ndak usah takut. Kamu ndak usah nuntut. Mana hidupku, mana rencana rumah tanggaku. Tuhan bilang gini, Eli, hidup tentang Kristus. Tenang aja. Kalau mati pun untung. Jadi yang namanya untung itu hidup setelah kematian itu loh saudara. Tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada selingkuh. Makanya hari ini jangan tengking-tengking masalah. Nanti di surga tidak ada masalah, kangen sama masalah. Loh hidup di surga kok datar ya. Lihat orang baik. Tidak ada loh orang nyakiti. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada yang namanya pergumulan tetesan air mata seperti di dunia. Lah kalau selama hidupmu di dunia, ya siaplah pikul salib setiap hari. Jalan hidup ngikut Kristus itu sempit, bukan jalan yang lebar. Jalan tol bukan. Berjalan majunya Bu Eli, cucuran air mata itu realita ikut Kristus. Jangan hari ini nuntut banyak nyaman, aku mau untung-untung, nanti visa hidupmu diambil. Mau untung, mau hidup enak, ayo pulang ke rumah Bapak. Siapa yang mau kita doakan sama-sama? Yang mau untung terus ikut Kristus. Hidup untung sudah dikasih standarnya. Mati baru keuntungan. Makanya ikut Kristus tuh enak loh. Dunia ini tidak ada yang jamin saudara kalau mati untung. Tapi buat saudara jangan takut mati. Justru mati itu menikmati untung saudara. Percayalah hari ini 3 hal yuk buka. Apa yang Tuhan mau. Ini tadi, tidak lalai menepati janjinya. Oh belum selesai Anil, tolong. 3 hal yang Tuhan mau dengan masalah yang masih berlanjut. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Lihat ya, karenanya ini loh saudara. Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang
berbalik dan bertobat. 3B. Binasa, berbalik, bertobat. Itu target Tuhan. Lah saudara, targetnya sama Tuhan beda. Saudara maunya ikut Kristus, untung terus, tidak peduli Tuhan mau balik, mau berbinasa, mau bertobat, tidak bisa. Sekali kita harus ikut Kristus, Tuhan bukan melihat masalahmu yang dipulihkan dulu, tapi hidupmu dipulihkan dulu, supaya karya keselamatan Dia mati buat saudara dan saya di kayu salib itu tidak sia-sia. Tujuannya supaya orang itu tidak binasa, berbalik. Tadinya yang suka marah, mulutnya jadi istri yang cerewet, berbalik. Buka satu ayat yang bagus buat ibu-ibu. Yuk, 1 Petrus 3 ayat 5. Ini yang perlu loh. Banyak ibu-ibu tidak bisa ngelakuin ini. Kemarin saya konselingi seorang ibu, sampai badannya kurus. Saya tanya, Bu, ibu ini punya masalah apa kok badannya kurus, wajahmu loh cantik, tidak bisa move on apa? Bu, saya ini punya suami bukan selingkuh, tapi suami saya ini pelit, Bu. Terus ya dia pelit, kasih uangnya tanggung-tanggung, ya saya suruh tunduk sepenuh hati, ya ndak bisa toh Bu Eli. Ya kalau uangnya lancar ya tunduknya 100%. Lah ini ndak pelit Bu Eli. Jadi saya ini sering cekcok, nyakiti hati Bu Eli kalau ngomong, nyelekit gitu. Saya bukain ayat ini, yuk ibu-ibu pulang dari tempat ini yang ndak tunduk-tunduk, berbalik loh ya. Berbalik, bertobat. Ini ada ayatnya saudara. Saya kasih ayat ini. Yuk kita baca, karena semua di sini banyak ibu-ibu, bapak-bapak senang nanti kalau ibunya baca ayat ini. Yuk, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu bertandan, bukan yang cetar-cetar ini. Ya, saudara, bukan yang kurus sampai kayak badannya kayak apa? Piting ya. Kemarin ada jemaat saya kaget. Dulu kalau datang badannya bulat saudara. Gemuk itu. Lo kemarin bisa kecil gini. Loh, kamu diet apa? Ternyata dipotong pencernaannya. Jadi kalau makan 4 sendok nasi sudah enggak bisa. Kasihan ya. Bayar berapa? 100 juta lebih. Tapi memang kurus saudara. Hanya hitungan 2 bulan, enggak sampai 1 bulan setengah, 16 kilo saudara. Lah kalau setahun nanti jadi apa ya? Bayangin lo nanti bisa nyesel lo ya. Kalau sudah 1 bulan setengah 16 kilo, 3 bulan 16 kilo. Terus jadi apa saudara ya? Serem juga. Coba lihat nih, bukan itu ya, yang cetar-cetar bulu matanya, enggak apa-apa, saya juga cetar kok ya. Bukan berarti saya anti loh ya, nanti kalau gitu waduh di PD Victory enggak boleh cetar, enggak harus cetar, enggak apa-apa. Tapi jangan lupa ini ya, cetar tapi harus diikuti. Ini perempuan kudus. Nah kalau saudara merasa jadi seorang wanita rohani, bukan hanya rohana, ya ini lakukan. Perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka apa? Tunduk atau tanduk? Ayo, tunduk Bu Eli kalau transfer berhasil. Lah kalau banyak hentopret cuma jennya ndak keluar-keluar, cuma antokong sudah Bu Eli, percuma. Tunduk apa ya, tanduk ayo kantongnya tompes. Jujur loh saudara, ini bukan saya yang ngomong loh. Waktu saya merefleksi firman ini, Tuhan cuma ingatkan hidup saya. Sekalipun suamimu selingkuh sampai punya 2 anak, engkau tetap gambaran sebagai istri yang kudus. Jangan pernah nanduk. Makanya kalau ada istri yang hari ini bales selingkuh, waduh itu tanduknya berapa banyak itu. Suami selingkuh, saya juga bisa laku. Dulu saya digituin teman saya, kamu mau setia sama suamimu, umurmu masih umur berapa? Mumpung sekarang, dulu saya ditinggal selingkuh sanse Pak Swe. Jadi semuanya masih kenceng-kenceng saudara.
Katanya kalau Pak Sue cari lagi itu diskonnya ndak banyak-banyak. Sekalipun kamu buy one get four. Oh iya ya. Nanti kalau sudah Sue itu berat saudara. Kepala 5 orang mau pilih kamu ya maintenance besar. Nanti belum obat encok ya, obat kaki, tulang keropos ya, gigi lagi giginya copot, harus pakai implan. Waduh, hitungannya mahal. Tapi buat hidup saya hari ini, saya bisa setia. Itu karena saya jalanin 1 Petrus 3 ayat 5. Sekali lagi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ngerti arti hidupmu. Saudara mau cantik seperti apapun, uap saudara. Mau kaya, apa nilainya bukan uap? Ya dari debu kembali debu. Mau istrinya konglomerat, mau kaya, mau cantik, mau hari ini hidupmu seperti apa? Ingat tuh apa arti hidupmu? Firman tanya, hidupmu itu seperti uap. Makanya hari ini yuk proses itu dijalani. Buka Yakobus 4, 3 hal. Ayat 15. Kita baca sama-sama 3 hal yang saya akan bahas. Sebenarnya ya, kalau tadi lanjutannya engkau tahu hidupmu itu seperti uap ini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan dapat hidup berbuat ini dan berbuat itu. Orang yang hari ini yang 3 hal ya. Yang pertama yaitu jika Tuhan menghendakinya. Berarti kalau kita hidup ini seperti uap, maka yang pertama fokus hidupmu adalah menyelesaikan kehendak Bapa. Orang yang menyelesaikan kehendak Bapa itu hari ini adalah orang-orang yang bisa hidup hari ini menikmati kebahagiaan. Sekalipun untuk menyelesaikan kehendak Bapa, saudara harus bayar harga yang mahal. Untuk menyelesaikan kehendak Bapa, mungkin kehendak hidupmu hari ini kacau. Tuhan sudah setia, makin lihat suami tidak setia. Tuhan sudah jujur dalam bisnis, tapi yang tidak jujur makin kaya. Saudara hari ini makin sepi. Hari ini masa yang sukar ya. Kemarin saya pelayanan di Jakarta, beberapa orang yang toko di Tanah Abang itu saudara tahu ya, dulu toko itu rame. Hari ini banyak toko tutup. Banyak orang bilang gini, Bu, Tanah Abang itu sudah mau saya jual. Suwepi Bu Eli. Dulu siapa yang tahu Tanah Abang itu tempat usaha? Sekarang pola hidup sudah berubah. Orang luar pulau dulu harus ke Tanah Abang untuk beli, baru mereka bisa jual. Sekarang enggak usah. Semua online, barang dikirim, tidak perlu ongkos untuk ke Jakarta, tinggal pesen main online. Saudara lihat ya, gaya hidup semua berubah dan ini masa yang sukar. Tapi sekali lagi peganglah moto, kalau hidupmu fokus dengan kerajaan Allah, hidupmu adalah Kristus, maka semuanya akan ditambahkan. Yang parah, orang sudah ngalami proses, tidak sadar diri, tidak berbalik, hanya terus kejar kapan kaya. Cuman lihatnya kapan ya rumahku yang dulu sudah disita bank, aku bisa punya rumah. Percayalah, kalau engkau hari ini ada di posisi engkau tidak punya rumah, karena salah satu hidupmu lagi dibawa Tuhan kembali kerajaan Allah, dan waktu itu engkau lakukan, percayalah hidupmu tidak akan pernah dikurang-kurangkan lagi, tapi hidup itu selalu ditambah-tambahkan. Amin. Yang kedua, buka. Yang pertama nanti saya bahas satu persatu. Yang kedua, buka Yakobus 4 ayat 16. Yakobus 4 ayat 16. Tetapi sekarang lihat ya, kamu memegahkan diri dalam congkakmu
Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kalau sadar hidupmu seperti uap yang bisa sewaktu-waktu. Yang kedua, miliki hati yang rendah hati. Jangan sombong. Jangan hidup ini bermegah, saudara. Selain hanya saudara bermegah, selain saudara punya Tuhan segala-galanya. Dulu saya bermegah dengan suami. Suami diproses. Orang kalau dulu bermegahnya dengan harta, hartamu pasti diproses. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lah Tuhan itu mau hati saudara tidak boleh melekat sama harta. Hatimu walaupun diberkati nyaman, dulu saya salah. Waktu saya punya suami yang baik, hati saya melekatnya sama suami. Makanya suami saya diproses. Sampai satu kali saya ketemu seorang pendoa. Pendoa ini bilang gini sama saya, Bu, kamu sudah ngucap syukur sama Tuhan. Walaupun suamimu selingkuh. Saya dalam doa saya melihat seharusnya Pak Nyoto itu diambil Tuhan. Tapi karena ya sudahlah Bu, hari ini kan masih diambil sama ondel-ondel. Lah masih bisa ketemu Bu, daripada kalau dipanggil Tuhan kan pulang ke rumah Bapak. Kenapa? Karena Tuhan itu cemburu. Kamu ini terlalu mentuhankan suamimu. Suamimu segala-galanya. Kamu tidak mentuhankan Tuhan yang hidup jadi andalan hidupmu. Makanya firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hari itu saya cuma ingat, iya ya, wes bersyukur Bu, bersyukur. Lihat tuh, ibu-ibu yang ditinggal mati suaminya, lebih susah kan? Lah ini kan cuma ditinggal selingkuh. Paling loh nanti suatu kali ya banyak orang yang bilang gini, sudahlah suami-suami yang keselingkuh itu ke dealer, subdealer. Nanti kembali dealer utamanya kamu Eli. Sudah itu cuman lihat subdealer ini, oh enggak bisa. Subdealer ini dicoba enggak bisa. Suatu kali ya Tuhan kembalikan ke main dealernya. Ya kamu nyonya menirnya Eli. Yang lain-lain itu cuman ya sudah enggak ada artinya lah. Nyonya menir ya kembali ke nyonya menir. Yang berhak, karena itu memang kamu sudah ditetapkan. Oh iya ya, ya benar juga. Saudara lihat ya, yang kedua apa? Jangan sombong, tetap rendah hati. Yang ketiga, yuk buka yang ayat ke-17. Kita baca sama-sama. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, apa saudara? Berdosalah. Ibu-ibu banyak ya. Kalau sudah suaminya cerewet, itu kopi diberi garam saudara. Ya, semuanya hal yang saudara harusnya. Waktu saya baca firman ini, Tuhan ingatkan gini, Eli mulai sekarang kalau Pak Nyoto pulang rumah, wajahmu tidak boleh kudanil. Kalau bisa tebar pesona, itu yang aku mau, tapi kamu tidak melakukannya, wajahmu lonjong kayak kudanil, itu berdosa. Oh iya ya. Jadi ibu-ibu, kalau hari ini engkau disakiti suami, mungkin pelit, ya, mungkin mulutnya kasar. Hari ini ingat ayat ini, hidup seperti uap. Selama kita hidup bisa melayani dia dengan baik, lakukan. Jangan berbuat baik, tunggu hasil dulu. Kalau kamu baik, aku baik. Mertua juga gitu. Siapa yang tinggal di pondok mertua indah. Jangan hari ini merasa bahwa Tuhan duri dalam dagingku bawa mati Tuhan. Selama ini terus hidup tidak selesai-selesai di dunia ini, duri dalam daging penderitaanku. Saudara mulai doakan mertua cepat mati.
Kalau enggak stroke biar ini enggak bisa ngomel. Bu Eli, saya punya mertua Bu Eli. Aduh Bu Eli, saya pikir ya Bu Eli, sudah usia 65 mendekati 70 tahun usia kasih karunia. Saya pikir Bu Eli, penderitaan saya tinggal 5 tahun. Saya tahan-tahan. Sekarang 82 enggak berakhir Bu Eli. Dan suaranya tetap sehat Bu Eli. Kalau maki saya, suaranya Bu Eli, kalah lu Bu Eli. Dalam hati saya yang diproses Tuhan, ya kamu ndak mati-mati itu. Hari ini percayalah, setelah saudara dengar firman ini, hidup seperti uap. Saudara lakukan 3 hal. Hari ini kalau engkau ngerti hidupmu seperti uap, firman Tuhan berkata apa ini loh. Sudahlah, hari ini rencanamu kacau balau, enggak apa-apa. Saudara sedang diarahkan Tuhan supaya jangan binasa. Saudara ini cepat berbalik, yang suka marah jadi putri Solo. Yang tadinya preman, istri-istri suka nunduk. Loh Bu, nanti jadi keset, gak apa-apa. Kesetnya Tuhan itu nanti hidupmu pasti diangkat. Yusuf itu jadi keset. Hidup ada di bawah, tapi tidak selamanya hidup itu ada di bawah. Suatu kali kalau sudah waktunya Tuhan, engkau akan menikmati upahnya ludah, upahnya penghinaan, upahnya engkau dikhianati. Tuhan yang akan mengembalikan. Makanya ada ayat, jika Tuhan yang mengangkat aku, tidak ada satupun orang yang bisa merendahkan. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan masih izinkan hidupmu ada di keset, ya jalani. Jangan paksa waktunya Tuhan. Jangan terus kalau sudah disakiti suami, mulai datanglah pacar lama bersemi kembali, mulai dredeg. Mulai happy. Loh, saya pernah konselingi satu ibu. Saya lihat gini, loh ibu ini kalau konseling sama saya nangis-nangis loh. Bu Eli selalu, loh ini kok ketemu saya sudah mukanya beda sekali. Ternyata dia gandeng pasangan yang baru. Oh, jujur sukacitanya bukan karena dia punya Tuhan, tapi karena ada gandengan baru. Lah belum istrinya masih suami, masih istrinya orang, lah kok sudah ada gandengan baru. Jawabnya apa? Ya Bu, lawong sana ya seneng-seneng sama istrinya orang, masa saya ndak boleh. Waduh. Saudara percaya 3 hal. Hari ini jangan pernah sombong, rendah hati, tetap berbuat baik. Yuk lihat satu persatu, kita bahas singkat. Bagaimana menyelesaikan kehendak Bapa? Singkat aja. Kisah Rasul 20 ayat 24. Kisah Rasul 20 ayat 24. Lihat ya. Tetapi ini standar orang yang hidup di akhir zaman. Saudara kan tahu kalau hidup ini sudah mau berakhir. Saudara sudah tidak usah hiraukan masalah. Harga diri tidak usah ibu-ibu. Mati harga diri tidak dibawa. Mati tidak bawa suami. Mati tidak bawa harta. Tapi mati hari ini Tuhan akan tanya. Bagaimana engkau bertahan untuk membangun kerajaan Allah? Kalau hidup tentang Kristus ini waktunya sudah semakin singkat. Buktikan. Engkau setia sama suaminya, tidak setia karena hidup ini tentang Kristus. Engkau hidup jujur di tengah usahamu yang sepi sementara orang dunia koruptor tapi cepat kaya. Engkau tetap memilih hidup jujur karena engkau tahu hidup ini tentang Kristus. Bukan tentang engkau kaya atau engkau sukses, tapi hidup sekali lagi tentang Kristus. Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir
dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil. Buka PowerPoint saya. 3 hal. Pulang dari tempat ini jangan bingung dengan keuangan. Saya sudah tidak bingung dengan rumah tangga saya. Kenapa? Karena waktu fokus saya benar. Semuanya ini loh, ibu-ibu, bapak-bapak, ditambah-tambahkan. Tidak ada yang namanya perjalanan ikut Kristus itu dikurang-kurangkan. Tidak ada ayatnya. Semuanya pasti ditambah-tambahkan. Kalau hari ini masih belum lihat sesuatu pemulihan, itu karena proses masih berlanjut. Hidupmu masih di koma. Koma belum titik. Nanti titiknya pasti keluar lebih dari pemenang. Segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Itu titik happy ending. Tidak ada ikut Kristus set ending, saudara. 3 hal. Setia aja hari ini, saudara belum lihat pemulihan rumah tangga, ya sudahlah. Menyelesaikan kehendak Bapak, hidup tentang Kristus, ya suka-sukanya Kristus. Saudara tidak usah pasang note, Tuhan kalau tahun depan suamiku tidak kembali, aku kawin lagi. Nah itu tidak boleh, saudara. Namanya ikut Kristus itu satu paket. Kalau mau mengikut Kristus harus ikut Tuhan dan prosesnya. Tidak bisa pilih-pilih ikut Tuhan cuman mau berkatnya aja. Tuhan aku mau mujizat, mau pemulihan, mau hari ini kaya. Ikut Kristus kan katanya engkau sumber di atas segala sumber. Tapi ikut Kristus harus ambil paketnya. Tidak mungkin saudara hari ini diberkati. Orang kalau mau diberkati lebih pasti ada ujiannya terlebih dahulu. Ujiannya lulus baru berkat lebih. Ujian lulus baru berkat lebih. Makanya kalau yang ada lagi ngalami ujian, tenanglah. Jangan mikir korban masalah. Ujian itu adalah waktunya Tuhan memberkati saudara lebih. Karena semuanya akan ditambah-tambahkan. Amin, setia aja. Yang kedua, hari ini kalau bisa pelayanan Bu Eli, saya kan tidak bisa khotbah, saya tidak bisa seperti Pak Fran. Saudara tahu pelayanan itu di Roma 12 ya. Apa saudara? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadanya. Waktu engkau disakiti, engkau mengampuni, itu sudah melayani Tuhan. Tapi kalau saudara bales, dimaki, bodoh sendiri, nah itu melayani iblis. Kenapa? Karena iblisnya keplok-keplok. Waktu dikatai mertua, dasar menantu ndak tahu diri, bisanya menghabiskan uang keluarga. Saudara ndak usah bales, tua-tua bangka gitu, ndak usah saudara. Ya, itu namanya saudara melayani iblis karena mulutmu dipakai iblis, hatimu dipakai iblis. Lah kalau melayani Tuhan, saudara tidak perlu jadi hamba Tuhan dulu. Ya syukur-syukur kalau bisa jadi asyirnya PD Victory, ya itu sudah lebih. Tapi kalau saudara hari ini tidak bisa melayani Tuhan di rumah kehidupan sehari-hari lewat persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, itu sudah melayani Tuhan. Amin. Yang berikutnya ketiga apa saudara? Menjadi kesaksian yang hidup buat banyak orang. Jangan jadi orang Kristen ya, pelayanan kayak saya dulu sebelum diproses. Saya 2 tahun buka PD Victory baru diproses Tuhan. Dapur api, dulunya enggak, zona nyaman. Orang bilang gini, ya Bu Eli itu baik, rumahnya dikasih buat orang-orang datang. Tapi kelakuannya amit-amit. Ini enggak jadi saksi saudara. Apa artinya saudara bisa tampil ya, saudara bisa sok-sokan khotbah, tapi semua orang enggak melihat kehidupan Kristus di dalam hidupmu. Saudara tidak jadi saksi saudara. Amin.
Jadi 3 hal ini ya, kalau menyelesaikan kehendak Bapak, saudara siap pulang dari tempat ini, saudara akan bawa 3 ini. Ya, hari ini sudah tidak usah bingung dengan masalah. Yang penting aku sudah tidak menghiraukan nyawaku. Itu berarti tidak menghiraukan keuanganmu, tidak menghiraukan suamimu yang selingkuh. Masalahmu, percayalah, kalau kita berdoa tiap hari, saudara doakan suami, anak-anak. Kira-kira anak-anak, suami itu ada di dalam batas pagar kasih karunia Tuhan enggak? Jelas, doa itu memagari saudara. Waktu keuanganmu hancur kau berdoa, itu keuanganmu tetap dipagari sama Tuhan. Waktu suamimu selingkuh kau berdoa, itu tetap suamimu yang selingkuh, jalan-jalan itu dipagari. Suatu kali gak mungkin suamimu yang jatuh, anak-anakmu yang jatuh keluar dari batas pagernya Tuhan. Gak mungkin saudara. Kenapa? Karena tiap hari saudara pagari anak-anak. Hari ini semua masalah itu pasti selesai. Yang penting hari ini setia aja sama prosesnya Tuhan. Tetap melayani Tuhan, jadi saksi. Jangan jadi batu sandungan. Yang kedua, yuk. Bagaimana hari ini jangan sombong ya, tetap rendah hati. Buka Amsal 27 ayat 1. Saya bisa minta air. Tolong Asyir. Amsal, saya terlalu semangat, saudara jangan tidur loh ya di sini. Kalau saya semangat ya, jangan tidur ya. Yuk buka Amsal 27 ayat 1. Oh bukan, sebelumnya Anil. Yakobus 4 ayat 6a. Yakobus 4 ayat 6a, nanti baru itu. Yakobus 4, nah ini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Tuhan katakan apa saudara? Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kalau ada orang sombong ya, menghina hidupmu, itu bukan lagi menentang hidupmu, tapi menentang Tuhan. Tangkap saudara. Jadi hari ini jangan dengar apa kata orang tentang hidupmu. Hidupmu mau dihina orang seperti apapun, saudara ndak perlu bales. Karena orang-orang yang sombong itu sedang menentang Tuhan. Tapi buat hidup saya, hidup saudara dan saya yang direndahkan. Saudara cuma bilang gini, iya ya, aku ini ya debu kok. Nek orang mau hina saya bodoh, blow on, bego, it's okay. Yang penting saya punya Tuhan yang hebat di pihakku, siapa lawanku. Orang boleh menghina engkau, tidak usah sakit hati. Justru ketika engkau tetap punya rendah hati, maka engkau itu orang-orang yang dikasihi Tuhan. Suatu kali percayalah, orang yang menghina hidupmu dibalik sama Tuhan. Engkau ada di atas karena engkau dikasihi Tuhan. Yang menentang Tuhan, jelas arah hidupnya akan ada di bawah. Saudara pernah kan kesaksian dengar jemaat PD Victory. Tadinya cuman jual nasi bungkus, ndak enak lagi. Kalau saya beli itu sampai gini, ya apa ya Tuhan? Memang sakno. Lah tapi nasi gak enak ya Tuhan. Lah beli tiap kali selalu pengerja bilang ini, Bu Gem gak enak loh Bu Gem, nasi gak kena dimakan. Wis jangan ngomong, nanti tersinggung orangnya. Wis kasih no tukang becak apa itu bersih itu aja loh. Satpam iya Bu hauje Bu Gem. Saya melihat ibu ini tekun loh. Ibu ini sampai kalau curhat ya saya kasihan, saya mesti beli nasinya. Kenapa? Dia bilang ini Bu, saya ini dihina keluarga Bu. Keluarga suami, kalau menghina saya. Tapi sempat beberapa lama setelah COVID, saya tidak pernah dengar kabarnya. Tiba-tiba dia telepon saya. Bu Eli, Tuhan itu adil. Saya yang tadinya ibu kenal siapa ya? Yang jual nasi itu loh Bu. Oh begitu ingat yang jual nasi di sini. Oh yang gak enak itu, makanya saya ingat.
Saya ingat karena tidak enak tapi tidak berani ngomong. Dalam hati saya, waduh kalau ditawari lagi siapa yang mau saya kasih ini ya. Lah, kalau dulu kan bisa jemaat gini banyak. Lah ini di rumah terus kalau saya beli ya kepok Solo tuh. Dalam hati saya, tapi dia bilang ini, Bu, ibu ingat ya. Hari ini Tuhan adil. Terus saya, Bu, dari jual nasi uduk sekarang jual rumah. Waktu Covid bisa jual 40 unit rumah. Dan hari ini dia bisa beli rumah, saudara. Siapa yang sangka? Dan dia bilang gini, Bu, tahu yang herannya? Saudara-saudara saya yang menghina saya itu sekarang kerja sama saya. Oh, makanya ibu-ibu jangan berkecil hati. Siapapun saudara, kalau Tuhan yang besar di pihakmu, siapa lawan kita? Dia pasti sanggup. Amin. Yang kedua, yuk kita lihat Amsal 27 ayat 1. Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu. Itu tadi, apa yang akan terjadi hari itu 1 jam ke depan. Saudara tahu apa yang terjadi? Tahu enggak? 1 menit aja saudara enggak tahu. Makanya jangan sombong. Jangan sok tahu ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini hidupmu susah. Jangan langsung ambil kesimpulan. Kalau sepi, bangkrut. Hidupmu hari ini ditinggal suamimu makin tidak pulang makin parah. Hidupmu makin terpuruk. Bukan itu saudara. Saudara tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 jam, 1 menit ke depan. Makanya Tuhan tidak ciptakan saudara sebagai makhluk yang serba tahu, maha tahu. Yang maha tahu tetap Tuhan, yang dia sudah pegang kendali hidupmu. Hari esokmu selalu penuh damai sejahtera, penuh kebahagiaan. Itu yang Tuhan sudah sediakan. Yang jadi pertanyaannya, kenapa saudara takut? Karena saudara tidak kenal Tuhan. Saudara merasa saudara Tuhan. Tuhan, kalau sepi gini gimana Tuhan? Tuhan, kalau suamiku makin tidak ingat aku gimana Tuhan? Enggak. Tuhan tetap bilang gini, nak tenang. Kamu tidak tahu tapi aku sudah tahu kok. Apa yang aku harus lakukan untuk menolong hidupmu, memelihara hidupmu. Kamu tidak tahu, tidak apa-apa. Memang aku tidak ciptakan kamu maha tahu. Aku Tuhan Allah yang maha tahu. Tiap hari engkau berjalan dengan tiang awan, tiang api. Aku sedang membawa hidupmu. Arahnya berhasil, beruntung, bukan buntung. Amin. Tapi seringkali engkau tidak punya kemampuan, punya mental pemenang. Lihat fakta buruk, stres, minum obat tidur. Dengar suami jalan sama wewe gombel, stres. Nanti lihat anak-anak berontak, stres. Lah kalau hidupmu tiap hari stres. Sementara Tuhan bilang gini, nak, sukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, nak. Tidak ada standarnya ikut Kristus, suruh susah. Tapi hidup ikut Kristus, tahu pasti hari esokmu dia sudah jamin. Dia tidak lalai menepati janjinya. Ikut Kristus itu sukacita. Kayak saya ditanya, suamimu, aku baru lihat tuh berpelukan. Udah apa-apa, puji Tuhan, haleluya. Kata teman saya, sarap ini. Loh emangnya kalau saya sedih, yang berpelukan bisa putus saudara. Kan ya tetap berpelukan terus. Emangnya saya mau setiap hari merenungi, tunggu teletabisnya kapan toh Tuhan. Itu berpelukan lah, ini tidak dipeluk-peluk Tuhan. Bunuh diri aja Tuhan. Itu tadi ya, habis manis Tuhan sepa dibuang. Nyanyi, sengsaraku Engkau yang menghitung air mataku Tuhan. Oh langsung minum obat overdosis. Saudara percaya hari ini ya,
Yang terakhir, yuk selesai. Saya akan ajak. Jadi jangan congkak, lihat PowerPoint-nya. Nih ya, jangan congkak, jangan tinggi hati, jangan memuji diri karena hari esok. Kalaupun kau diberkati hari ini, tetaplah rendah hati. Karena kita semua tidak ada yang tahu ya. Kalaupun hari ini kau ditegur firman, yuk bertobat, terbuka hatimu. Ya Tuhan, aku mau berubah. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Tetap berbuat baik. Yuk buka Roma 2 ayat 7 sampai 9 sampai 10a. Yuk kita baca. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Oh, bukan. Yang lainnya. Ya saya enggak kelihatan, ini hitam soalnya. Yuk baca. Maksud saya kamu Fran. Waduh. Yuk kita baca sama-sama. Yaitu ini mati untung ya. Makanya jangan jadi orang Kristen takut mati. Orang Kristen mati untung, hidup. Ada hidup apa saudara? Kekal. Tapi kepada siapa? Kepada mereka yang tekun. Makanya jangan berbuat baik kalau kantong suamimu tebal. Itu nanti tidak hidup kekal loh saudara. Berbuat baik sama mertua, tidak usah tunggu mertua buat surat warisan dulu. Ya, tetap baik walaupun cerewet. Sudahlah, ini loh tekun. Tekun itu artinya ya sudah, yang dibaiki juahatnya Bu Elia tekun. Oh, namanya tekun itu gimana sih saudara? Ya jangan jemu-jemu. Nggak usah lihat balasannya, berbuat baik itu karena engkau melakukannya buat Kristus. Amen. Titik sudah. Mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Berikutnya ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang, nah ini egois ini ya, egois, aku. Lihat, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat pada kelaliman. Berikutnya 9. Baca saudara, kalau orang tidak tekun berbuat baik, ini loh. Penderitaan, kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Jadi kalau hidupmu tidak mau berbuat baik, ya ini isinya hidupmu cuma di penderitaan, sesak. Tapi kalau hidupmu sesuai dengan Tuhan, firman Tuhan, saya ini ngalami hidup, satu pintu ditutup, banyak pintu ditutup. Itu proses yang benar. Lah kalau satu pintu ditutup, tidak buka-buka, yang lain tuh salahnya saudara pasti. Lihat pertama orang Yahudi, orang Yunani 10a. 10a ini kata-kata yang luar biasa. Makanya jangan pernah hitung-hitungan berbuat baik. Tetapi apa saudara? Kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang, jadi berbuat baik sama orang tidak baik itu ada ruginya? Tidak ada. Karena saudara dapat ini loh, ada damai. Walaupun sampai dikatai bodoh, dikatai bego, tetap punya damai. Saudara sedang mempertahankan kemuliaan, kehormatan hidupmu sendiri nanti. 3 hal, buka PowerPoint-nya. 3 hal yang terakhir, Anil, buka. Nah ini, hidup ini jangan egois sudah. Saudara harus punya hati mendoakan ya. Saya dulu tidak bisa doakan wanita tobat pelakor, saya nggak mau. Saya kalau doa, Tuhan saya doakan dia cepat mati ketubruk kereta api Tuhan. Biar hidupnya jatuh ke apa itu selokan Tuhan, biar kapok. Tapi waktu firman Tuhan menyadarkan, saya nggak mau egois. Saya bilang ini, iya ya Tuhan, hidup tentang Tuhan. Tuhan cuman ingatkan saya waktu itu, Eli, ndak usah sakit hati sama ondel-ondel. Sudahlah, itu manusia, kalau dia bertobat, aku dan seluruh malaikat surga itu bertobat. Itu aku mati ya buat pelakormu juga.
Aku mati itu buat seluruh umat manusia termasuk pelakor. Jangan, hari ini lebih baik engkau doakan Tuhan, selamatkan dia, berkati dia, beri dia jodoh pekerjaan yang baik supaya enggak ganggu rumah tangga saya. Itu aku enggak mikirin egoisnya hidup saya. Saya tetap memikirkan kepentingan orang supaya orang kenal Yesus. Jangan didoain mati, doain selamat kenal Yesus. Siapapun musuh saudara punya beban, kasihan. Siapa yang mau peduli dengan hidupnya kalau kita tidak lewat pagar doa? Saya percaya musuhmu nanti suatu kali waktu kau doakan, dia juga akan mengalami proses. Proses itu akan bawa dia kenal Yesus. Yuk bangkit berdiri, taat pada kebenaran. 3 hal kalau hidupmu seperti Uap. Apa saudara? Yang pertama, menyelesaikan kehendak Bapa. Yang kedua, tetap rendah. Yang ketiga, tetap berbuat baik. Jangan tahan-tahan ya. Yuk kita mau berdoa. Kita mau hari ini pulang enggak tangan kosong. Saudara datang ke tempat ini menghabiskan waktu ya, tenaga. Harapan saya saudara pulang bukan perkara sia-sia, tapi saudara sudah tahu apa arti hidup saudara. Kekayaanmu seperti uap, hidupmu bisa berakhir sewaktu-waktu di lubang kubur. Sehebat apapun, kita tidak pernah tahu masa sukar ini akan terjadi seperti apa. Tapi kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau hari-hari ini, percayalah, orang dunia semuanya kacau, resesi, krisis. Tapi kita sebagai anak Tuhan, karena hidup kita sudah fokus dengan Kristus, maka semuanya pasti ditambah-tambahkan. Orang akan lihat tuh orang lain susah, saudara akan dibawa Tuhan naik. Enak enggak saudara? Yusuf itu loh satu contoh. Direndahkan cuman sesaat, tapi waktu seluruh ngalami masa kelaparan, Yusuf justru yang menjadi orang yang diangkat Tuhan, saudara. Kita juga nanti di akhir zaman, masa sukar resesi besar-besaran akan terjadi. Tuhan akan pakai setiap saudara yang hadir ini untuk memberkati banyak orang. Bukan meminta-minta, tapi saudara akan memberkati dan memberi pinjaman. Itu yang akan Tuhan lakukan. Saudara tidak perlu lihat kanan kiri. Ini waktunya pribadi, lepas pribadi saudara dengan Tuhan. Mungkin saudara datang ke tempat ini, saudara banyak pergumulan. Saudara banyak hal yang membuat hidupmu depresi hari-hari ini. Engkau merasa Tuhan, rasanya aku tidak punya jalan keluar. Mungkin ketika engkau lihat ke depan, rasanya masa depanmu suram. Tapi firman ini buat saudara dan saya. Tuhan mau berkata, aku tidak pernah menetapkan masa depan yang suram buat anak-anakku. Aku selalu punya masa depan yang terbaik buat setiap anak-anakku. Lepas hidupmu hari ini ngalami di titik bawah, lepas hidupmu hari ini ngalami keadaan yang sulit, sukar, rasanya engkau mana mungkin. Tapi Tuhan berkata, hari ini aku cuman mau, aku ini tidak pernah lalai menepati janji-janjiku. Ketika aku berkata berkat ada di atas kepala orang benar, maka berkat itu menyertai orang benar. Ketika aku berkata oleh bilur-bilurku engkau sembuh. Ketika aku berkata apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, itu yang aku genapi. Tapi yang aku mau hari ini, kenapa aku tunda penundaan waktuku? Karena aku mau setiap engkau hari ini tidak binasa. Engkau berbalik, bertobat. Fokus kepada kerajaan Allah, fokus kepada Kristus, bukan fokus kepada masalah lagi. Masalah pada hidupmu pasti berlalu dengan kemenangan. Jangan takut, tidak ada kata terlambat, karena aku sedang menyiapkan pertolongan yang tepat pada waktunya. Engkau akan melihat karyaku yang besar dan ajaib dalam rumah tanggamu, dalam keuanganmu, di dalam bisnismu, di dalam masa depan anak-anakmu. Kau tidak perlu takut, karena keturunan orang benar itu selalu ada di pemandanganku. Mereka tidak akan
akan pernah meminta-minta, tapi justru keturunanmu akan memberikan pinjaman. Itu janjiku. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, siang ini anak-anakmu yang lagi ngalami keadaan yang sulit. Mungkin saudara hari ini butuh satu kelegaan. Kami yang ada di sini akan berdoa sepakat. Siapa yang butuh hari-hari ini kekuatan yang hari-hari ini, kau boleh angkat tangan. Saya akan berdoa buat saudara. Saudara tidak usah malu karena ini waktunya. Saudara tidak perlu gengsi, saudara tidak perlu Tuhan. Kalau ini waktunya Tuhan mau memberikan kelegaan, kau pulang kau tidak dengan tangan kosong, tapi kau pulang kau bawa kelegaan yang dari Tuhan. Engkau bawa surprise-nya Tuhan, kau bawa door prize-nya Tuhan yang luar biasa. Saudara yang alami keadaan kau butuh jalan keluar, baik itu masalah keuangan, masalah bisnismu, masalah anak-anak, masalah suami, masalah apapun juga, sakit penyakit, saudara boleh angkat tangan. Dan saya akan berdoa dari tempat ini. Biar kuasa Tuhan yang melihat setiap tangan-tangan. Kami percaya Tuhan saat ini setiap tangan yang terangkat Engkau sudah ambil alih. Engkau ambil alih keuangan mereka Tuhan. Masalah rumah tangga mereka, masalah anak-anak mereka Tuhan. Dan waktu Engkau ambil alih Tuhan, mereka mendapatkan kelegaan dan jawaban Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau sudah tahu apa yang akan Kau perbuat. Engkau sudah punya solusi yang terbaik. Bahkan siang ini Tuhan berkata, itu tidak akan melampaui kekuatanmu sebagai manusia. Terima kasih Bapa. Kami percaya anak-anakmu hari ini akan mendapat kekuatan yang baru. Kami sadar hidup kami seperti uap. Kami tidak boleh hidup hanya kejar apa yang menjadi keinginan kami. Bahagia kami adalah bahagianya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua akan dikuatkan, semua akan dilegakan, dan semua akan mengalami sukacita yang dari surga. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata